alangkah baiknya kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang muslim, kita memanjatkan doa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bagi yang beragama lain, supaya ilmu yang disampaikan malam ini oleh master kita Andri Hakim, supaya bisa barokah dan manfaat untuk kegunaan di kehidupan kita sehari-hari, senantiasa bermanfaat. Oleh karena itu, kita memanjatkan doa terlebih dahulu dengan menundukkan kepala sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, kami persilakan. Amin, amin. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu, luar biasa malam ini. Tentunya ini sudah 100 lebih ya. Kalau ada yang belum saya sapa, mohon maaf. Karena kalau yang nggak ada videonya itu, saya takutnya yang disapa nanti justru yang lain. Selamat datang Bu Dr. Alawiyah. Gimana kabar Bunda? Insya Allah baik, Master. Alhamdulillah. Lagi kena flu berat ini. Waduh. Ini Bunda di terapi sendiri kan, udah ikut metafisika. Ada Mbak Lagi Viro. mengisolasi sendiri. Oh gitu. Mbak Viro Palembang gimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini bahagia. Saya lihat ada Bapak Ustadz Iksan, mana tadi ya? Saya lihat ada Pak Iksan tadi. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Minal aidin wa faidin, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon batin. Waalaikumsalam. Nih saya kalau dengar suara Pak Ustadz ini langsung, karena bassnya gede itu, langsung jantung yang kena deg 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 deg. Terima kasih atensinya Pak Iksan. Moga-moga malam ini mendapatkan berkah ilmu. Nah ini saudara kita yang dari Jember ini, Pak Kapolsek kita, Pak Budi. Halo. Wah ini menyempatkan juga ya. Assalamualaikum. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faidin. Pak Budi luar biasa nih, Kapolsek Jember. Saudara kita ini masih mau menyempatkan diri untuk mendapatkan keilmuan terselubung. Siap. Pak Erik, Jakarta Barat. Gimana kabar? Sehat Pak Erik? Masih di mute, Pak. Pun siap Pak, Jakarta Timur Pak. Mantap. Ustaz, Jakarta Timur, sip, siap. Sehat Pak Erik ya. Sehat walafiat, alhamdulillah. Wah ini ada master kita Cak Imin NTB. Sehat Cak Imin? Sehat, alhamdulillah Master. Alhamdulillah. Master. Maaf lahir batin. Ya sama-sama Cak Imin. Oke. Iya. Pak Jajang, gimana kabar Pak Jajang? Siap, alhamdulillah baik Pak. Wah, alhamdulillah bisa gabung ya malam ini, luar biasa. Pak Firman. Dari Bandung Pak. Iya, Bandung, hidup Bandung. Pak Firman, apa kabar Pak Firman? Pak Firman Raja masih menjadi raja mana nih Pak Firman ya? Oh, kayaknya sinyalnya nih Pak Firman nih, ngelek-ngelek terus. Baiklah, saudaraku semua, kita mulai ya. Gimana, setuju untuk dimulai? Tolong chatnya dong. Kita mulai, siap. 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 Kita siap aja. Diketik aja. Siap, diketik. Siap, Pak. Oh, yes. Sekarang peserta ada 118. Alhamdulillah. Siap, terima kasih Mbak Wiro. Pak Iksan, Pak Ustadz, terima kasih. Pak Eka, bagus, terima kasih. Terima kasih semuanya. Baiklah, saudaraku semua. Ini saya lihat ya campur ya, ada yang belum kenal. Kemungkinan yang belum buka videonya kemungkinan masih L1. Masih malu-malu gitu. Kalau yang sudah master, yang sudah ikut kelas, sudah kayak Pak Jayadi, Bu Imas, Mbak Viro, udah pastilah buka zoom apa itu kameranya, udah enggak malu-malu kucing lagi ya. Baiklah saudaraku, untuk malam ini izinkan saya share screen dulu.
malam ini kita akan mendapatkan keilmuan yang luar biasa. Ya, ini khususnya untuk saudara kita yang masih L1 atau yang sudah master, ternyata masih ada kesulitan untuk menghipnosis ya. Arahnya ke induksi apa? Nah, ini sangat tepat sekali karena ilmu terselubung ini ya, itu menghipnosis tanpa diketahui kalau kita lagi menghipnosis seseorang. Nah, ini luar biasa, nanti Master Andri yang akan membawakan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum materi dimulai, alangkah baiknya bagi yang sudah kenal, saya rasa apalagi Bunda Atiwi sebagai pendiri udah tahu persis master kita malam ini, Master Andri Hakim. Tapi bagi saudaraku yang baru-baru, barangkali belum mengenal siapa pembawa materi daripada hipnosis terselubung ini, beliaulah adalah master kita Andri Hakim, CAT, CI. Beliau ini juga ngantongi lisensi instruktur daripada IAC sendiri tentunya. Dan beliau ini juga mempunyai sertifikat instruktur IACT tentunya. Karena beliau ini adalah presiden daripada IACT Chapter Indonesia. Nah, ini saudaraku yang belum tahu, ini luar biasa malam ini karena beliau ini adalah presidennya IACT USA langsung. Dan untuk kelegalan dalam negeri sendiri beliau juga sudah menempuh trainer metodologi tatap muka BNSP. Beliau juga sudah lolos, sudah mengantongin yang namanya uji kompeten sebagai trainer metodologi tatap muka di BNSP. Beliau juga dengan kelegalan karena dari pendiri PKI kayak Bunda Atiwi, apalagi ketum kita Pak Afifi Arka, Insinyur Afifi ini berusaha keras bahwasannya PKI ini atau hipnosis ini harus legal di Indonesia. Oleh karena itu berkat perjuangan pendahulu-pendahulu daripada PKI ini, alhamdulillah sekarang PKI ini sudah mendapatkan kelegalan berupa izin STPT praktek dari Kemenkes. Ini luar biasa. Kita atas perjuangan Bapak Insinyur Afifi, sehingga Master Andri pun yang dulunya itu izin prakteknya itu di Komnas HAM ya, sekarang ini sudah di Kemenkes. Nah, ini luar biasa. Beliau juga membuka praktek dengan izin STTP-nya, itu sudah ada nomornya di situ, dan beliau buka 2 tempat, baik itu di Bekasi sendiri dan Jakarta Selatan. Melihat perkembangan ini mau nempuh yang baru lagi ini, bahwasanya kita nanti membuka yang namanya terapi sugesti.com. Nah, ini nanti digarap oleh Master Andri bersama saya, tentunya nanti ada pelayanan terapi online. Nah, ini kita tunggu launchingnya, ini sudah kita garap, sebentar lagi sudah nggak sampai sebulan sudah launching, bahwasanya nanti siapapun bisa terapi lewat online kita, yaitu terapi sugesti.com. Beliau ini juga sudah kompeten ya, BNSP-nya, lisensinya juga. Dan yang nggak kalah Master Andri ini juga sebagai asesor, Pak. Jadi nanti jenengan kalau untuk menempuh profesi BNSP-nya untuk juru hipnotis maupun terapi, nah itu nanti Master Andri ini bisa mengasesorin jenengan. Jadi beliau ini juga pegang di asesornya LSPKHI. Nah, ini sudah saya bilang tadi, beliau ini juga Presiden IACT Chapter Indonesia. Dan Bapak Ibu, ya bagi yang baru ini khususnya, beliau ini juga luar biasa, penulis buku yang bestseller, ya. Nah, kalau sekarang itu sudah nggak cetak lagi dan di peredaran nggak ada, tapi Bapak Ibu bisa hubungi Master Andri di e-booknya, nanti bisa download. Ini luar biasa, dari buku-buku itu ada hipnosis teaching, pikiran bawah sadar, neo tai chi, hipnoterapinya, dan dasarnya hipnosis itu Bapak nanti bisa hubungi, atau kalau Bapak sudah ikut IACT, ya IACT USA-nya nanti,
Bapak Ibu sudah bisa mengakses di webnya IACT kalau sudah ikut IACT tentunya. Nah, beliau ini di LSP KHI, beliau ini juga manajer skema. Jadi luar biasa beliau ini karena memang ini Grandmaster dan gudangnya ilmu Master Andri ini jeniusnya luar biasa, wawasan dan keilmuannya memang luar biasa. Karena keilmuan dan wawasannya, beliau ini juga di pengurusan PKHI, beliau ini dipercaya sebagai sekretaris Batlibang. Ya, Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya di tengah-tengah kita ada pendiri PKHI, itu Bunda Atiwi. Ini pendirinya PKHI, Bapak Ibu, luar biasa. Malam ini kehormatan bagi saya dan Master Andri karena Bunda Atiwi menyempatkan diri halal bihalal dan bergabung di malam ini. Terima kasih Bunda Atiwi. Terus yang nggak kalah menariknya Bapak Ibu, Pak Andri ini diangkat oleh IACT USA. Beliau ini di tahun 2000 itu dinobatkan menjadi Educator of the Year tahun 2001. Nah ini beliau di tingkat USA internasional, beliau itu disejajarkan dengan praktisi-praktisi master yang luar biasa tingkat internasional Bapak Ibu. Ini luar biasa dari PKHI, dari IAC kita punya beliau ini andalan yang luar biasa karena nama beliau ini sudah dikenal di tingkat internasional. Ini luar biasa sekali. Itu Bapak Ibu yang bisa saya kenalkan tentang Master Andri. Sebetulnya banyak lagi kalau saya mau memperkenalkan dia itu ini masih terbatas, belum keseharian prestasi-prestasi dia di ASN-nya sendiri, di bidang-bidang lain banyak banget. Nanti nggak cukup waktunya kalau hanya membahas Master Andri. Baiklah, sebelum Master Andri saya panggil Bapak Ibu, saya perlu menyampaikan ini bagi Bapak-bapak yang kepingin nempuh masternya daripada spiritual dan metafisika. Nah ini kita sudah menggarap dengan Master Andri bahwasannya bagi Anda nanti yang telah menempuh kelas yang seperti ini nanti, ya seperti kelas kayak kemarin teknik napas itu sebagai kunci kehidupan, ya itu di hipnopernapasan dan hipnomeditation itu teknik meditasi sebagai jalan kehidupan dan juga teknik afirmasi sebagai penguat diri. Ya, ini tidak secara kebetulan Master Andri itu sudah menyusun semuanya ini untuk menuju master. Jadi nanti di PKI sendiri, di IAC sendiri, ya kalau Anda kepingin menjadi master metafisika dan spiritual, nah ini sudah ada rangkaiannya. Dan juga di malam ini hipnosis terselubung, ya itu adalah teknik rahasia komunikasi terselubung untuk segala aktivitas kehidupan. Jadi nanti sari patinya semua ini akan menjadikan kalau jenengan sudah ikut pernapasan, meditasi, afirmasi, terselubung, dan juga teknik menguak rahasia alam yang berupa metafisika, MMH, ditambah jenengan juga sudah menguasai atau ikut kelas bersertifikat spiritual hipnosis, nah kita nanti membuka kelas lagi, yaitu yang namanya Master of Metaphysical dan Spiritual Hypnosis. Gelarnya nanti non-akademis MMSH. Nah, ini nanti gelar ini akan diakui, dilegalkan, dan bagi Anda yang kepengen jadi trainer metafisika dan spiritual dengan sudah ikut hipno-hipno yang kita bikin online ini, nanti otomatis kesemuanya sertifikat itu sudah punya, Anda bisa masuk ke tingkat masternya. Itu Bapak Ibu. Jadi rangkaian-rangkaian ilmu ini sengaja kita garap memang untuk menjadikan master spiritual dan metafisika. Itu yang bisa saya sampaikan. Moga-moga ini sebagai informasi aja. Barangkali fashion jenengan nanti memang di arah metafisika. Jadi gabungan dari ilmu-ilmu ini nanti sangatlah bermanfaat untuk Anda menempuh menjadi trainer metafisika.
Baiklah Bapak Ibu, karena ini waktu sudah berjalan terus, supaya malam ini lebih banyak manfaat yang kita dapat, kita panggilkan master kita untuk membahas hipnosis terselubung. Ini penting sekali bagi Anda, baik yang L1, L2, meskipun sampai trainer dan master ada kesulitan, masalah hipnosis, nginduksi orang, pre-talk, lah disinilah kuncinya. Nah, supaya lebih terang lagi, baiklah kita panggil master kita, yaitu Master Andri Hakim. Kami persilakan, Master. Baik, terima kasih Widodo yang ganteng luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sukses luar biasa, sehat dan bahagia selalu. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Widodo, Bapak Ibu sekalian, terkait tadi mekanisme dari pikiran bawah sadar. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Idul Fitri Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf lahir batin. Mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah saya lakukan, baik lisan maupun yang tersirat maupun yang tersurat. Baik, Bapak Ibu sekalian, jika kita berbicara terkait dengan hipnosis terselubung, maka ada beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu sekalian masih bertanya-tanya. Sebenarnya hipnosis terselubung itu seperti apa? Dan apa manfaatnya, dan bagaimana mengimplementasikan hipnosis terselubung dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan seberapa manfaat hipnosis terselubung itu untuk diri kita. Dan bagaimana hipnosis terselubung itu benar-benar bisa kita praktekkan sehari-hari, bahkan kita merasa bahwa kita tidak perlu terlihat seseorang bahwa kita sebenarnya menghipnosis. Oke, tapi sebelum itu Bapak-Ibu sekalian, saya minta untuk bisa di-chat dulu ya, disiapkan chatnya. Ada pertanyaan dari saya. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, apa sih sebenarnya hipnosis terselubung? Silakan di-chat Bapak Ibu sekalian. Apa sih sebenarnya hipnosis terselubung ini gitu ya. Silakan di-chat Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan Bapak Ibu. Chatnya apa sih hipnosis terselubung itu? Sesuai gambaran dan anganan Bapak Ibu. Hipnosis tanpa disadari. Wah, dari Bu Nur Hayati, Pontianak. Mantap. Hipnosis tanpa disadari, Pak Jani, luar biasa. Pak Muri, Asmuri. Hipnosis dengan trik tanpa diketahui. Wah, keren. Wih, Udah, keren ya. udah paham ini. Udah Hipnosis jago-jago nih, tanpa jangan-jangan. disadari, udah jago semua. Hipnosis tanpa dirasa dan diketahui oleh suyat. Wah, ini keren, udah ini Master. Ya. Atau kita nggak lanjut aja nih preview nih. Cuma ada jago-jago ya, jangan-jangan. Iya ini, waduh, luar biasa ini. Malam ini hebat-hebat nih, wah. Iya. Hipnosis yang dilakukan secara rahasia, wis mantap. Hipnosis tanpa disadari suyat, oke Pak Dudi. Hampir rata-rata tahu ini ya Pak Iksan, praktek hipnosis tanpa diketahui orangnya. Wah keren nih Ustadz kita nih. Pak Mul, kata Pak Mul menghipnosis tanpa diketahui. Wah sudah tahu nih Master. Iya. Tanpa diketahui lawan bicara, wis mantap. Hipnosis tanpa disadari subjek. Wah rata-rata hampir ini ya Master ya, udah paham ya. Tinggal memahamkan aja. Pak Edi tidak diketahui. Wah ini nggak diketahui apanya Pak Edi, lebih ini lagi. Hipnotis dengan rahasia, orang yang dihipnotis tidak sadar dengan hipnotis. Wah mantap Pak Tukijo, selamat. Masih CH ini, wah luar biasa ini. Hipnosis tanpa disadari, hipnosis tanpa mereka sadari. Wah rata-rata. Pak Suparjan, hipnosis percakapan. Ini Pak Suparjan kita nih ya, yang spiritual ya, metafisika juga ya. Pak Andri Cahyadi mengarah untuk menipu orang. Waduh, wah ini Pak Andri ini ngeri nih. Waduh, ngeri nih. Aduh,
Pak Andreas, hipnosis dilakukan tanpa diketahui oleh orang sekitar kita. Betul, betulnya itu Pak Andri. Wah, ini Pak Andri Cahyadi nih untungnya ya, bukan Pak Andri Hakim yang bilang menipu ya. Waduh, ngeri nih. Menghipnotis Suyat dengan alami dan persuasif barangkali. Bunda Imas, nanti akan tahu Bunda. Ini lebih keren Bunda. Yang kayak dibilang tadi, tanpa sadar orang itu ternyata sudah kita hipnosis itu nanti. Caranya seperti apa? Nah, ini saya rasa Mas Ranti harus cepat dibuka nih, karena udah hampir rata-rata sama. Silakan. Rata-rata udah, iya sudah satu suara ya kita Bapak-Ibu sekalian gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hipnosis terselubung? Karena nanti hipnosis ini bisa dipraktikkan oleh ke siapa saja Bapak-Ibu sekalian, ke anak, ke istri, ke atasan bawahan. Namun mohon tidak disalahgunakan. Misalkan Pak Widodo nanti untuk cari istri baru, nah itu kalau terjadi seperti itu dosanya ditanggung bukan saya tapi ditanggung pribadi masing-masing gitu ya. Artinya hipnosis terselubung ini identik bisa disalahgunakan Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena itu tadi orang bahkan tidak bisa memahami atau menyadari bahwa dirinya bakal dihipnosis oleh kita gitu ya. Nah, nih Bu Suci ya, terselubung agar suami bisa nambah uang bulanan. Nah, bisa juga gitu ya. Oke, sebenarnya apa sih hipnosis terselubung itu Bapak Ibu sekalian? Oke. Pak Widodo. Jadi yang pertama, nah ini. Hipnosis terselubung itu adalah upaya. Jadi ada sebuah tindakan gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada upaya untuk berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar seseorang. Jadi sekali lagi ya, jadi komunikasi kita bukan hanya kepikiran sadar, tapi kepikiran bawah sadar seseorang tanpa mereka tahu bahwa mereka sedang dihipnosis. Nah, ini adalah kelebihan dari hipnosis terselubung. Makanya kunci dari esensi hipnosis terselubung nanti bisa macam-macam Bapak Ibu sekalian, bisa hipnosis untuk penjualan, bisa hipnosis untuk persuasif, untuk pendekatan, untuk meningkatkan hubungan intim dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita sebut sebagai upaya untuk berkomunikasi dengan si pikiran bawah sadar seseorang, gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah bentuk percakapan. Bapak Ibu sekalian, hipnosis itu sebenarnya kata kuncinya adalah bagaimana kita memulai dengan bercakap-cakap. Artinya setiap kali kita menghipnosis seseorang, kita harus berkenalan terlebih dahulu dengan seseorang. Nah, bagaimana cara berkenalannya tanpa orang itu merasa tersinggung, tanpa orang itu merasa curiga terhadap kita. Nah, ini ada bentuknya nanti Bapak-Ibu sekalian, ada polanya, ada kata-katanya yang sudah didesain atau sudah direncanakan agar orang itu benar-benar nyaman-nyaman saja sama kita. Seperti itu ya Bapak-Ibu sekalian. Oke, kemudian lanjut Pak Widodo. Nah, yang ketiga, nah ini biasanya kita perlu menggunakan kata dan kalimat yang terpilih Bapak Ibu sekalian. Karena ada beberapa kalimat dan kata yang memang mampu mengubah pikiran dan perilaku seseorang. Jadi yang tadinya kita nggak mau beli sesuatu jadi beli. Itu karena apa? Karena ada kata-kata yang memang dipilih oleh si penjual, gitu ya. Agar apa? Agar kata-kata tersebut mempengaruhi diri kita untuk membeli. Seperti itu. Nah, dari 3 hal bentuk-bentuk hipnosis terselubung ini, kita akan nanti bikin sebuah pola Bapak-Ibu sekalian. Pola ini yang malam ini nanti kita akan sharing seperti apa sih kata-katanya, seperti apa sih sebuah tindakannya, dan lain sebagainya. Oke, next Pak Widodo. Oke, nah kalau kita udah tahu tadi apa sih sebenarnya hipnosis terselubung, sekarang sebermanfaat apa hipnosis terselubung ini Bapak Ibu sekalian? Oke, langsung Pak Widodo. Jadi yang pertama, hipnosis terselubung ini harapannya adalah mampu meningkatkan kualitas komunikasi.
atau mampu meningkatkan kualitas dari hubungan. Hubungan ke siapa saja, Bapak Ibu sekalian, ke teman, yang dekat-dekat saja, ke keluarga, ke kerabat, ke atasan, ke bawahan, ke guru, gitu ya. Jadi kalau anak saya itu saya ajarin gimana caranya dapat nilai bagus, tapi ya belajarnya biasa-biasa aja, nggak usah yang ngoyo gitu. Wah, masa bisa? Ya bisa. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan pendekatan ke guru yang baik. Kan gitu. Nah, terselubungnya di mana Bapak Ibu? Ya terselubungnya biar dapat nilai bagus tadi. Itu terselubung. Kan gitu ya. Nah, syukur-syukur nanti akhirnya menjadi sebuah pola yang baik gitu ya. Seperti itu ya. Seperti misalkan di keluarga. Ada klien saya yang antara bapaknya dengan anaknya tuh jarang ngomong, Bapak sekalian. Jadi bapaknya pulang kantor, anaknya sudah di kamar dan nggak keluar lagi. Dan komunikasinya bahkan di satu rumah, ya rumahnya nggak gede-gede banget gitu ya, di satu rumah. Itu komunikasinya via WhatsApp. Karena apa? Masing-masing sudah masuk kamar. Nah, disinilah akhirnya bapak itu ambil sesi dengan saya, kemudian dan pernah ikut kelas hipnosis terselubung, dan alhamdulillah mulai memilih kata, mulai tadi action ya, berbuat untuk memulai sesuatu itu, dan akhirnya kualitas komunikasinya jadi meningkat seperti itu. Begitu juga dengan kerabat yang tadinya mungkin sama saudaranya karena jarang ketemu, apalagi ini ada pandemi dan segala macam. Nah, kita perlu menggunakan langkah-langkah yang strategik untuk apa? Untuk dapat meningkatkan kualitas komunikasi. Oke. Kemudian menghasilkan keuntungan. Nah, ini bagus banget buat sebuah pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Ya, sebuah aktivitas. Baik itu misalkan untuk meningkatkan pendapatan gitu ya, atau yang bekerja menaikkan omset, kalau yang berjualan kemudian memperluas kekuasaan, kalau itu bermain di politik, kemudian meningkatkan kepercayaan, kemudian menambah ketenaran dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini adalah bagaimana manfaat yang baik itu tersurat maupun tersirat dari hipnosis terselubung. Nah, namun ada lagi ini Bapak Ibu sekalian manfaat yang sangat amat dibutuhkan bagi sebagian orang lah gitu ya, bahwa dengan menguasai hipnosis terselubung, Bapak Ibu sekalian, kita dapat menarik seseorang, kita dapat menciptakan keuntungan bersama, kita dapat membuat sebuah circle, lingkaran-lingkaran gitu ya. Untuk apa? Untuk menarik pasangan. Untuk apa? Untuk memperkuat rekan kerja. Untuk apa? Untuk menciptakan sebuah tim. Untuk apa? Untuk menciptakan sebuah teamwork dan lain sebagainya. Atau membuat sahabat-sahabat yang baru dan menciptakan relasi-relasi baru. Disinilah seseorang mungkin banyak teman, banyak kawan, tapi kita bisa menarik seseorang untuk menciptakan sebuah circle-circle atau lingkaran-lingkaran yang ada dalam diri kita, di sekitar lingkungan kita, di mana circle itu yang paling dominan adalah ya di keluarga kita, Bapak-Ibu sekalian. Jadi hipnosis terselubung itu bagaimana minimal kita menciptakan sebuah keluarga yang solid, keluarga yang saling berkomunikasi, saling asuh, dan lain sebagainya. Ini adalah 3 manfaat yang sangat dibutuhkan Bapak Ibu sekalian saat Bapak Ibu sekalian mempelajari hipnosis terselubung. Oke, next, Pak Widodo. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, gitu ya, apakah semudah itu hipnosis terselubung, gitu ya? Nah, saya akan membahas tentang 5 hal, Bapak Ibu sekalian, yang perlu diperhatikan dalam mempelajari hipnosis terselubung. Gitu ya. Apa 5 hal tersebut? Oke, dalam setiap kali kita berkomunikasi dengan seseorang, maka 5 hal ini yang dicatat ya, maksudnya diingat-ingat gitu ya. Jadi 5 hal ini yang diingat-ingat. Dan nanti ini bisa diaplikasikan ke seluruh bentuk, baik itu permasalahan, baik itu adalah meningkatkan kualitas komunikasi dan lain sebagainya. Kan? Oke, hal yang pertama, gitu ya. Jadi ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari hipnosis terselubung. Yang pertama adalah
kita harus tahu maksud dan tujuan yang jelas. Jadi artinya apa? Saat saya berkomunikasi dengan Pak Widodo misalkan, saya harus tahu apa sih tujuan saya berkomunikasi dengan Pak Widodo, atau apa manfaatnya saya berkomunikasi dengan orang yang mau saya ajak bicara. Contoh misalkan gini, saat saya terbang menggunakan pesawat, gitu ya. Kemudian di samping kanan kiri saya belum berkenalan, gitu ya. Nah, bagi saya nggak ada masalah, gitu ya. Tapi di saat misalkan pesawat itu banyak sekali terjadi guncangan, kan kita juga kalau jadi nggak nyaman, gitu misalkan. Nah, kita punya tujuan nih. Saya mau berkomunikasi dengan orang di samping kita. Tujuannya untuk apa? Ya untuk cari teman. Ada titik itu aja. Agar apa? Agar misalkan perjalanan kita jadi lebih nyaman. Minimal untuk killing time. Jadi waktunya biar nggak terasa bosan atau terasa lama gitu ya. Dengan kita berkomunikasi, berbincang-bincang, jadi waktunya lagi nyaman. Begitu juga dengan hipnosis terselubung ini, Bapak Ibu sekalian. Kita harus tahu tujuan jelas mau apa. Gitu ya. Misalkan saya mau ditraktir sama Pak Widodo nih, gitu ya. Maka saya sudah men-set dari awal bagaimana saya biar bisa ditraktir sama Pak Widodo, misalkan gitu. Saya misalkan mau mendekati pasangan, gitu ya. Ini saya jomblo, misalkan gitu. Maka saya harus jelas nih. Saya harus tahu maksud dan tujuan kenapa saya berkomunikasi dengan si dia. Untuk apa? Agar mungkin dia agar suka sama saya. Nah, ini adalah kita harus tentukan maksud dan tujuan yang jelas. Jadi hipnosis terselubung ini bukan hanya sekedar kita ngobrol-ngobrol beres, enggak. Tapi ada maksud yang orang lain itu tidak diketahui, gitu ya. Nah, ini yang tahu cuma kita, makanya kita sebut terselubung. Gitu ya. Jadi langkah pertama adalah saya mau dekat dengan, atau saya mau berkomunikasi dengan si A, itu maksudnya untuk apa? Gitu ya. Nah, maksud itu yang kita yang tahu, karena ini yang kita sebut terselubung. Oke, sekarang hal yang kedua. Next, Pak Widodo. Kalau kita udah tahu maksud dan tujuan, maka yang kedua adalah kita harus ciptakan emosinya, gitu ya. Jadi tentukan emosi apa yang mau kita harapkan. Misalkan mau buat orang jadi bahagia, mau buat orang jadi tersenyum, mau buat orang jadi tenang, mau buat orang jadi nyaman, mau buat orang malah jadi bingung, bisa juga tuh Bapak sekalian. Mau bikin jadi marah, mau bikin orang itu jadi takut atau jadi sedih. Nah, itulah yang kita sebut sebagai kita harus temukan atau tentukan emosi yang mau kita harapkan saat kita berkomunikasi dengan orang di depan kita. Nah, ini emosi apa yang mau kita harapkan? Nah, kalau tujuannya adalah untuk agar orang itu tunduk sama kita, ya dia harus kita bikin takut atau dia harus kita bikin bingung, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah trik-triknya yang membuat hipnosis terselubung itu jadi lebih efektif. Oke, jadi ada dua hal ya. Jadi yang pertama kita udah tahu tujuannya mau apa, hanya kita dan Tuhan yang tahu gitu ya. Orang yang di depan kita tuh nggak tahu. Kemudian emosi apa yang mau kita ciptakan kepada orang tersebut. Nah, yang ketiga, perilaku apa yang mau kita harapkan. Mau dia jadi peduli sama kita. Kayak tadi misalkan saya kan mau cari teman yang di sebelah saya di pesawat gitu ya. Ini dia mau apa? Mau jadi ngobrol juga sama saya, nyaman juga karena pesawatnya sama-sama turbulence gitu kan. Nah, itu harus jelas perilaku apa yang mau kita harapkan. Kalau misalkan orang yang tadi jomblo, ya deket-deket sama seseorang, diajak ngobrol, gitu-gitu ya, itu udah jelas tuh. Nanti ke depannya saya mau nikahi dia gitu. Atau apapun. Gitu ya. Nah, kita harus tahu perilaku apa yang mau kita harapkan dari adanya hipnosis terselubung ini. Oke, sekarang poin yang keempat, Bapak Ibu sekalian, dari 5 poin. Apa sih yang perlu kita perhatikan? Yang keempat adalah kita harus menentukan seberapa dekat gitu ya kita dengan lawan bicara kita. Nah, ini ada teknik yang sederhana, Bapak Ibu sekalian. Saat orang itu kalau sudah mulai nyaman, kita bisa lebih mendekat untuk berbicara. Walaupun sekarang
sudah menggunakan masker. Tapi gini, jarak misalkan anggap aja tadinya ngobrol ada punya jarak 1 meter. Ini sederhana sekali. Setelah dia sudah merasa dekat, Bapak Ibu sekalian coba dekatkan diri Bapak Ibu sekalian ke orang yang mau diajak ngobrol tadi. Kalau misalkan dia mundur, ini artinya terjadi blok, gitu ya. Nggak akan bisa dihipnosis oleh Bapak Ibu sekalian, kan gitu. Karena apa? Karena terjadi kesalahan dalam memulai sebuah komunikasi itu sendiri. Ya. Namun kalau misalkan dia Bapak Ibu misalkan kita mendekati lawan bicara kita dan lawan bicara kita nyaman-nyaman saja saat kita masuk ke daerah yang lebih dekat dengan dirinya, maka itu yang kita sebut sebagai sudah menciptakan sebuah kedekatan. Gitu ya. Nah, kedekatan ini macam-macam. Apakah ini nanti hubungannya lebih ke arah intim, atau hubungannya lebih ke arah bisnis, hubungannya lebih ke arah pertemanan, dan lain segalanya. Gitu ya. Nah, kemudian yang kelima. Nah, ini strategi apa yang mau kita lakukan. Jadi kalau misalkan kita sudah tentukan poin 1, 2, 3, 4. Nah, nomor 5, kita mau apain itu orang itu gitu ya. Sekali lagi hanya kita dan Tuhan yang tahu gitu ya. Orang itu nggak akan pernah tahu. Karena apa? Karena ya terselubung tadi Bapak Ibu Saudara. Jadi strategi apa yang tepat ini kita akan cari patikan di hipnosis terselubung. Ada 7 strategi hipnosis terselubung. Apa saja Bapak Ibu sekalian nanti kita akan bahas ya. Oke, sebelum itu ada yang ditanyakan Pak Widodo? Nah, ini luar Kayaknya biasa tadi ada nih, beberapa Master. ya. Iya, ini ada yang nggak sabar ini. Pak Murga Agam ini maunya instan ini. Tapi luar biasa ini. Mohon izin bertanya bagaimana hipnosis terselubung untuk pasien anak yang akan dikitan. Wah, ini tepat sekali. Nggak mungkin anak kecil kita shock ya. Nah, itu bisa bukan jadi kitan nanti engsel tangannya bisa lepas itu. Nah, itu. Dan juga ini nggak sabarnya Pak Morgan ini. Pak, saya ingin tahu kalimat saktinya. Pasti Pak, karena ini konsep ya, bahwasanya setahu saya ini, saya ngikuti Master Andri ini, sebetulnya terselubung ini ilmu dari IACT nih Pak. Makanya luar biasa dipaket nanti sampai master yang saya ceritakan tadi, bahkan yang trainer-trainer mau nempuh jalur masternya daripada hal-hal ini, itu udah kita siapkan ya, Gurunda ya. Ini luar biasa. Apalagi untuk kitan Pak. Makanya nanti otomatis di preview ini nggak cukup waktunya ya untuk membuka kata-kata sakti. Jadi Pak Morgan kalau nggak ikut ini nanti akan rugi Pak. Nggak tahu sampean dengan teknik terbaru ini. Terus mohon maaf nih Master, saya karena sudah tahu ilmu terselubung makanya saya sarankan gitu. Sudah jelas nggak waktunya nggak cukup kalau sampai membuka kata-kata sakti-saktinya seperti apa. Kalau ini kan hanya manfaatnya apa, seperti apa, keuntungan ikut ini apa. Nah ini terus yang kedua Master, ini Pak Guru kita, Pak Ali Fatur Rahman. Nah, ini apakah hipnosis terselubung ini bisa dilakukan secara massal? Misalnya untuk siswa satu kelas. Ini pasti guru ini. Ini tolong Master yang jawab ini. Oke, terima kasih. Jadi gini, sekali lagi, hipnosis terselubung itu sebenarnya hanya kita dan Tuhan yang tahu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan di depan kita ada anak kecil yang mau dihitan, otomatis satu tujuannya jelas. Oh, saya mau berkomunikasi dengan anak kecil yang mau dihitan, gitu ya. Nah, itu poin kedua. Emosi apa yang mau kita harapkan dari anak itu? Mau anak itu jadi tambah takut, ya kan nggak jadi hitan. Mau anak itu jadi tenang, mau anak itu jadi tersenyum. Nah, itu adalah hal yang memang kita harus planningkan atau rencanakan sebelumnya, Bapak. Gitu ya. Nah, dari situ baru tentukan perilaku apa yang mau diharapkan dari itu anak. Jadi anak itu mau dengan sukarela untuk mempersiapkan dirinya dihitan. Nah, itu kan harus kita persiapkan perilakunya.
sampai kita harus menjalin kedekatan dengan anak itu. Kalau anak itu udah diajak ngobrol, dia udah balik enak, ngobrolnya enak, maka dengan nyaman sekali gitu ya. Seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian tadi ya Pak Guru ya. Ya, ini lagi nih, Master. Pak Paul ini sudah melangkah ke strategi nih. Memang keren banget. Jadi mirip main biliar. Jadi nembaknya dari sudut Ya. yang lain. Nah, ini arahnya yang tahu hanya kita dengan Tuhan. Itu tadi udah disebutkan. Ini udah di strategi Betul. nih, Pak Paul luar biasa ini. Makanya Pak Paul dalemi Pak Paul nanti di kelasnya. Biar tambah mahir Pak Paul. Nah, ini lanjut Bunda Ya. Suci ini. Malah suka memeluk master kliennya. Wah, ya Bunda, tunggu di kelasnya nanti Bunda. Jitu Bunda. Siap, Bunda Suci. Nah, terima kasih. Bunda Nur Hayati dari Pontianak. Bagaimana menggunakan hipnosis umum terhadap pecandu narkoba? Wah, itu ikutin aja. Pasti Bunda Nur Hayati, Anda yang ikut kelas terselubung ini, Anda nggak rugi sama sekali karena ini memang cara yang dari IACT yang dikasihkan oleh Master Andri, meskipun Anda semua baik yang masih CH ya, yang level fundamental, baik yang sampai master pun, karena kadang masih terpaku pada metafora dan shock induction lah. Dengan terselubung ini, sejauh saya ngikuti Master Andri dan sekarang saya menjadi trainer juga, kalau nggak nguasai ini Anda nggak kurang keren kalau saya bilang gitu, karena sudah nggak ada zamannya sok-sok lagi kalau sudah tingkat trainer ya. Hanya ngomong aja tahu-taunya klepek-klepek ya. Bunda Namirah, ya Pak Murga, terima kasih sama-sama Pak. Saya tunggu di kelasnya ya Pak Murga ya. Nah, jadi penasaran. Terima kasih Pak. Oke Pak Murga, saya tunggu nanti. Anda pasti setelah ikut terselubung Pak. Meskipun masih CH aja Pak, beda sekali nanti Pak. Siap. Iya, Pak Budianto. Malah banyak pesan terselubung yang disampaikan Pak Widodo. Waduh, ini tahu jangan-jangan memang udah jago ini, udah tahu terselubung ini. Saya bisa kayak gini, Pak Budianto, itu ya berkat terselubung, Pak. Makanya saya pakai, Pak. Berkat terselubung. Kalau nggak gitu saya nggak dipakai sama IAC dan Master Andri ini, Presiden IACT ini, Pak. Bunda Dewi, wah ini Bunda Dewi, ini nih. Semarang ini. Ini korban daripada terselubung ini. Saya jerumuskan sampai ke metafisika dan spiritual. Halo Bunda, selamat malam. Tuhan memberkati. Pak Widodo, Bunda Dewi, ini ya. kayaknya teman-teman pada minta contoh kali ya. Contoh gimana sih terselubung contohnya gitu. Tapi Ya nanti dibocorin nanti aja Master. nanti Biarin. aja ya. Ini kan Tapi sekali. saya mau tanya deh, mau contoh gitu ya. Kalau mau contoh bisa di chat ya. Ya Pak Widodo ya. Mau contohnya gitu. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa gitu kan. Ya. Pak, ini menarik nih. Pak Dan ini. Contoh hipnosis terhubung yang preview ini, kalau nanti yang ikut kelas sedikit berarti hipno terselubung, sedikit berarti hipno terselubung kurang jos, atau memang peminat nggak ada duit. ini Pak Budi ini buka kartu ini namanya. Buka kartu ini. Wah, ada yang udah daftar. Oh, ini Mbak Wiro ini paling Mbak Viro ini. Mbak Viro udah daftar ini. Pasti kepengen lebih meningkatkan ilmunya nih. Contohnya satu aja dulu, Master. Oh. Kata-katanya. Iya. Oh ya Pak Budi, silakan pindah ke laptop. Oh Mas Viro Ini ya. nggak apa-apa Pak Widodo. Saya udah buatin ya contoh bagaimana kita berkomunikasi yang sangat sederhana tapi mengena gitu ya. Nah ini adalah sebuah kata kunci di mana hipnosis itu akan bisa bekerja saat kita benar-benar tepat dalam membuka sebuah percakapan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita salah sedikit saja, maka pintunya tertutup, orang itu resisten, selesai. Ya, perlu effort lebih besar. Artinya perlu waktu lebih lama untuk bisa kita menghipnosis seseorang. Tapi kalau misalkan dengan kita mengikuti kaidah-kaidah hipnosis terselubung, maka insya Allah pertama waktunya jadi lebih cepat, kemudian resistensinya hampir dikatakan tidak ada.
Itu ya, itu kata kuncinya seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Ini kayaknya perlu dibocorin dikit ya Pak Widodo ya, dikit aja ya. Iya, Biar ini apa? Mas Wira ngabari sudah ada 4 yang langsung daftar. Wah, itu keren ini. Udah bocorin ya, udah bocorin biar yang lain nggak Ya, penasaran. kita- Dikira ilmunya ecek-ecek Ya. ini dipikir. Oke, seperti apa sih bentuknya ya? Next dulu Pak Widodo. Oke, ini saya udah siapin. Ya. Oh ya, sip. Oke. Oke, next Pak Widodo. Nah ini, ini ada kata kunci. Jadi sebelum kita bisa menghipnosis seseorang, ya kita perlu tahu kunci utama gitu ya dari sebuah komunikasi. Ya, jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa melatih untuk membuka sebuah percakapan gitu ya dengan siapapun. Nah, kalimat-kalimat seperti Pak, Bu, ngomong-ngomong hobinya apa misalkan gitu. Ini adalah salah satu bentuk membuka sebuah percakapan di mana pertanyaan yang kita ajukan itu pastinya orang suka saat menjawabnya dan nggak banyak berpikir atau nggak butuh effort untuk menjawabnya. Dan pastikan pertanyaan tersebut mudah dijawab oleh orang yang kita ajak bicara. Jadi ya sudah, ya. Jadi kita kita buat sebuah kata-kata pembuka yang nyaman-nyaman saja. Jadi nggak usah dan hindari beberapa kalimat-kalimat yang memang bisa membuat seseorang jadi resistensi, Bapak Ibu sekalian. Contoh, Bu, Ibu usianya berapa? Itu langsung resistensi kalimat yang itu. Nah, itu di dalam hipnosis terselubung kita mengatakan sebaiknya sangat amat tidak disarankan. Seperti itu. Jadi kalimat usianya berapa? Bu, alamatnya di mana? Itu langsung orang resistensi. Anda itu siapa? Nanya-nanya alamat saya. Kan gitu. Nah, itu hal yang seperti itu yang harus dihindari. Nah, saat Bapak Ibu sekalian salah dalam membuka sebuah percakapan selesai, Bapak Ibu perlu tambahan effort, ya, tambahan waktu untuk bisa menghipnosis seseorang. Gitu ya. Kalau asal kota boleh. Nah, nanti deh di kelas deh kita bahas tuh Bu Suci ya. Nah, kalau kita mau tanya orang itu sebenarnya dari mana gitu ya, tinggal di mana gitu ya, kita sebaiknya tidak mengatakan ibu tinggal di mana. Itu diharamkan juga tuh kalimat itu. Tapi sebaiknya katakan kalau boleh tahu aslinya mana. Itu paling nyaman. Aslinya mana. Kan gitu ya. Seperti itu ya. Jadi memang ada kata-kata yang bisa bikin orang jadi resistensi sama kita. Ada yang kata-kata itu memang nyaman-nyaman saja. Ini yang kita pilih yang nyaman-nyaman saja. Kayak misalkan Pak Widodo dulu sekolahnya di mana? Gitu ya. Itu orang senang. Karena apa? Mau dia sekolah nggak sekolah, setiap orang pasti sekolah, Bapak-Ibu sekalian. Kan gitu. Tapi jangan sekali-kali, Pak, Bapak kuliah di mana? Nah, itu juga bisa menyinggung. Karena apa? Belum tentu dia kuliah. Kan gitu ya. Tapi kalimat kuliah kita ganti dengan sekolah. Bapak dulu sekolahnya di mana? Gitu. Atau Pak, Bu, dulu alumni mana? Alumni mana? Alumni kan bisa dari SD, SMP, SMA gitu ya. Kira-kira seperti itu. Atau ada kata-kata ngomong-ngomong, makanan kesukaan ibu saat kecil apa ya? Nah, ini sudah kita mengatakan double cover gitu. Jadi terselubungnya agak double. Gitu ya. Jadi pertama adalah tentang makanan. Makanan setiap orang pasti makan, Bapak sekalian. Pagi, siang, sore makan. Namun kita tambahkan clue adalah masa kecil. Sehingga dia harus berpikir. Ya, jadi bola matanya itu nanti akan mengingat gitu ya. Melihat ke kiri atas, dia akan mengingat. Oh, gitu. Nah, di sini ada momentum kita melakukan sebuah teknik yang kita sebut hipnosis terselubung. Nanti saya akan bahas teknik apa yang saat orang ini sudah mulai dekat sama kita eksekusi dengan 7 teknik tadi. Gitu ya. Jadi ini adalah kalimat-kalimat pembuka
Di mana ini hanya kita mau buka gagang pintunya, Bapak Ibu sekalian. Saat gagang pintu itu udah mulai terbuka, baru kita mau ngapain dari hal ini, ya. Kayak contohnya, yang nomor terakhir, ya, kata yang nomor terakhir, ini adalah teknik yang menurut saya paling efektif, di mana Bapak Ibu sekalian misalkan bepergian menggunakan pesawat atau kereta atau alat transportasi, di samping Bapak Ibu sekalian itu ada orang yang nggak dikenal. Nah, kadang-kadang canggung karena orang itu pasti akan sangat mencurigai kita kalau misalkan penampilan kita juga nggak nyaman dan segala macam. Ya. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu sekalian untuk membuka sebuah percakapan, gitu ya, yaitu kata-katanya, Bu, Ibu mau pergi atau mau pulang? Itu kalimatnya sangat sederhana. Jadi jangan sampai Ibu mau pulang ya, atau Ibu mau pergi, kok tahu dari mana kan gitu ya. Tapi Ibu mau pulang atau pergi? Ya, kan kita nggak tahu. Misalkan saya dari Jakarta ke Surabaya, di samping saya kita nggak tahu dia itu mau ke Surabaya pulang atau mau ke Surabaya pergi. Nah, kalimat yang paling terakhir ini adalah kalimat pamungkas yang sering kali saya gunakan, sangat sering sekali dan nggak pernah gagal sampai detik ini. Artinya dari membuka pertanyaan, Ibu mau pergi atau mau pulang, itu kita sampai sepanjang jalan kita nggak pernah berhenti berkomunikasi. Ya, jadi malam ini saya bagikan Ibu mau pergi atau pulang. Dan jangan sekali-sekali Bapak Ibu sekalian bertanya nama. Ibu namanya siapa? Itu sebaiknya dia akan langsung ada beberapa yang sangat resisten terhadap namanya. Aneh. Karena apa? Wah, ini jangan-jangan dengan nama saya di browsing, wah ini nanti saya akan di apa-apain nih. Gitu, disalahgunakan dan sebagainya. Ya, seperti itu. Baru setelah Bapak Ibu sekalian membuka dan tepat, nah sudah agak dekat, baru gunakan eksekusi 7 teknik. Nah, latihan yang pertama ini Bapak Ibu sekalian, kita kita sebut sebagai komunikasi biasa-biasa saja. Gitu ya. Nah, ada lagi teknik yang kita sebut sebagai teknik mind reading atau teknik membaca pikiran. Teknik membaca pikiran itu digunakan agar orang wow sama kita. Jadi seakan-akan orang, loh, kok dia hebat banget ya. Nah, ini adalah teknik yang kita sebut mind reading, gitu ya, teknik membaca pikiran. Jadi seolah-olah orang itu menganggap kok dia tahu saya ya, atau kok dia ngertiin saya, itu kalimatnya. Jadi mungkin yang pertama kok dia tahu saya, tapi yang serunya adalah kok dia ngertiin saya ya. Nah, itu membuat hubungan jadi sangat akrab, gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai teknik-teknik membuka dari hipnosis terselubung, gitu ya. Oke, Pak Widodo ada yang pertanyaan nggak ada ya? Belum ada pertanyaan lagi ya? Ini Bunda Nurhayati, apa itu angkat tangan nih? Halo Bunda Nurhayati, buka kameranya Bunda, atau mau ada yang ditanyakan atau kepencet atau gimana Bunda? Bunda Nurhayati Pontianak. Siap. Ya, mau tanya Bunda, silakan. Atau kepencet? Mungkin kepencet nih, Master. Maaf ya. Oh iya, nggak apa-apa. Berarti terselubung dengan saya ya. Iya. Ya, ini ada nih Master Pak Mul. Ya, ini barusan ikut Pak Mul. kelasnya Master kita, Coach Heran. Mohon izin, saya CH baru kemarin, ibarat meludah belum kering. Wah, masih baru lah ya. Iya, masih keren-kerennya ini. Diajari Coach Heran hipnotis standar. Harus ditidurkan, tapi saya coba memberikan sugesti tanpa saya tidurkan. Ya, itu masih tingkat backing ini ya. Justru lebih jitu, seni olah pikir. Apakah ini sudah masuk dalam hipnosis terselubung? Terima kasih. Wah, itu ibarat aksesoris mobil. Nah, itu kalau terselubung itu udah lengkap. Sampai top engine-nya sudah nggak pakai kontak lagi nanti. Kemungkinan gitu. Oke, Master, silakan jawab, Master. Iya. Oke, makasih Pak Mulyono atas
testimoninya gitu ya. Jadi saat kita menggunakan hipnosis terselubung, ini bagaimana maksud kita tersampaikan, Bapak sekalian. Itu ya. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana maksud kita bisa tersampaikan dan keinginan kita bisa tercapai dengan apa yang sudah kita lakukan. Ya, itu sampai seperti itu, Pak Mulyono. Gitu ya. Jadi saat memberikan sugesti dan sugesti itu benar-benar bisa berpengaruh dan bisa bermanfaat dan bahkan bisa ibarat kita merasakan manfaatnya. Nah, itulah yang kita sebut hipnosis terselubung. Dan Pak Mulyono artinya sudah bisa menguasai sebuah bentuk komunikasi bawah sadar, gitu ya. Ini salah satu dari elemen hipnosis terselubung adalah kita mampu melakukan komunikasi bawah sadar dengan orang lain. Nah, komunikasi bawah sadar itu tidak harus tidur, Bapak Ibu sekalian. Ya, bisa mata terbuka, bisa mata tertutup, gitu ya. Tinggal pilih yang mana. Mata terbuka bisa nggak bisa, selama komunikasinya menyentuh pikiran bawah sadar. Ya, jadi kalau misalkan tadi Pak Mulyono bisa memberikan sugesti tanpa ditidurkan, artinya sugesti tersebut mampu melakukan komunikasi ke bawah sadar dari lawan bicara Pak Mulyono. Seperti itu. Dan itu adalah salah satu elemen baru ya Pak Mulyono dari 7 teknik hipnosis terselubung. Oke, kira-kira gitu ya. Ya, ini Master, ini saya cerita sedikit nih tentang Kapolsek kita Pak Budi ini. Makanya dia menulis rugi kalau nggak ikut hipnosis terselubung. Ilmunya sangat mantap. Karena pernah ada cerita nih. Saya ajak ngobrol, tahu-tahu kekunci, Master. Dia nggak sadar kekunci, itu baru dia bingung. Pak itu apa? Itu terselubung ini. Nah, ini Kapolsek kita nih. Pak Budi, bisa monitor Pak Budi? Halo? Oh, kayaknya lagi tugas dia. Ya, bisa monitor. Iya, pernah dulu waktu sama Pak Wid. Ada wilayah. Ini pernah menjadi korban terselubung ini, Master. Ini Kapolsek Jember ini. Oke, Master, lanjut. Oke, nah ini Bapak sekalian, ini ngomong-ngomong masih semangat atau udah cukup? Udah, iya ini. Atau udah gak berselera ini? Lanjutkan. Lanjut, semangat, tetap semangat. Oke, kita lanjut ya. Semangat. Nah, diketik dong, diketik, semangat gitu, biar kelihatan ini. Ini pesertanya sekarang 161, tapi yang ngikutin berapa ini? Jangan-jangan hanya 30 ini, yang lain wah semangat, luar biasa, terima kasih. Iya terus. Ini kata Mas Fira sekarang 8 Master yang sudah daftar. Wah, saya luar biasa nih. Mohon izin Master, saya lihat di list sudah 12. Iya. Oke, lanjut Master. Ini udah banyak. Oke ya. Oke. Jadi kalau kita nanti ada key performance indikator bahwa orang ini cocok untuk dilakukan mind reading gitu ya. Nah, wah ini Pak Widodo di back dulu deh. Gitu ya. Jadi kita menggunakan teknik yang kita sebut sebagai mind reading gitu ya. Nah, teknik mind reading ini adalah kalau misalkan kita lihat indikator orang ini suka dengan hal-hal yang mistik, yang magic dan lain sebagainya gitu ya. Nah, teknik mind reading ini bisa digunakan Bapak sekalian. Ya, jadi seakan-akan kita tahu pikiran lawan bicara kita gitu ya. Nah, saat kita mengajukan sebuah statement dan statement itu benar-benar dianggap loh kok dia tahu ya. Nah, maka kedekatan itu jadi langsung sangat amat terasa dekat gitu ya. Jadi kita sebut sebagai teknik shock induction tapi dengan kata-kata gitu ya. Jadi ngesoknya nggak pakai tangan ya Pak Widodo. Nggak gitu. Tapi dengan kata-kata. Ini yang kita sebut dengan teknik mind reading. Ini salah satu tekniknya. Oke, next Pak Widodo.
Nah, kita baru contohnya seperti apa kata-katanya gitu ya. Nah, ini yang tadi gitu ya. Oke, next Pak Widodo. Nah, kayak contohnya. Kan kalau tadi tanyanya adalah Pak, Bu, hobinya apa? Itu kan yang biasa tuh tadi. Nah, dengan teknik mind reading, teknik shock gitu ya, shock induction tadi, maka kita langsung bilang, oh iya Pak, oh iya Bu, hobi Ibu olahraga ya. Nah, kalimat ini sebenarnya adalah kalimat umum, Bapak Ibu sekalian. Nah, setiap orang pasti berolahraga. Mungkin dulu waktu TK, waktu SD, waktu SMP gitu ya. Itu berolahraga. Sehingga apa? Si bawah sadar tuh punya memori. Sehingga kalau misalkan, oh iya Pak, hobinya olahraga ya? Iya, gitu ya. Nah, kalimat iya itu ada nanti tekniknya yes condition. Ada teknik-tekniknya gitu ya. Nah, disinilah orang jadi ada seperti, kok dia tahu saya ya? Kok dia mengerti saya? Dan lain sebagainya. Itu membuat kedekatan. Ya, nah kayak tadi, Ibu aslinya dari mana? Itu adalah pertanyaan pembuka yang biasa. Tapi kalau misalkan kita pakai teknik mind reading, kita mengatakan, Ibu asli dari Jawa ya. Gitu. Tapi kita ngomong kayak gini karena apa? Karena kita bisa melihat struktur wajahnya dan segala macam memang orang Jawa gitu ya. Tapi jangan sekali-kali udah jelas-jelas strukturnya ada struktur orang Medan, orang Batak, itu kita bilang Ibu asli dari Jawa kan. Ya nggak make sense gitu ya. Jadi memang disesuaikan dengan apa yang kita lihat dan apa yang sudah kita observasi sebelumnya. Oke, next Pak Widodo. Nah, kemudian ada lagi yang mind reading-nya ya selain ini. Next Pak Widodo. Ya. Udah, Master. Oh, udah. Oke. Nah, ini. Ngomong-ngomong, Ibu suka nasi goreng. Jadi, kalau misalkan sama orang Indonesia, nah ini saya sering kali di pesawat, di kereta, ini tekniknya. Bu, ngomong-ngomong, saya lihat dari wajahnya, Ibu suka ya nasi goreng gitu ya. Nah, itu Ibu itu suka. Ah, kok tahu sih, Mas? Nah, kira-kira seperti itu. Gitu ya. Nah, dari kalimat kok tahu, Mas, itu jadi lebih dekat. Gitu ya. Tapi saya biasanya kalau misalkan dapat klien, ya klien itu misalkan apa ya mengeluh, Pak, ini saya kena GERD gitu ya, saya lambung nggak beres-beres gitu, makanya saya pengen diterapi Pak gitu ya. Nah, ini saya bisa menggunakan teknik mind reading nih, Bapak Ibu sekalian. Ya ini saya sharing ya untuk malam ini gitu. Tekniknya sederhana. Saya mengatakan gini, ngomong-ngomong ini, Bapak pasti sukanya Indomie gitu. Wah, kok tahu Pak sukanya Indomie? Kira-kira seperti itu. Padahal hampir orang Indonesia ya pasti makan Indomie, Bapak sekali. Hampir gitu ya. Nah, dari situ langsung hubungannya dekat. Sehingga, oh iya kok tahu sih Pak, saya suka Indomie gitu. Ya dalam hati ya udah pasti orang makan Indomie gitu. Cuma masalah suka dan tidak suka. Nah, itu kan relatif gitu ya. Tapi pasti dia akan makan Indomie gitu. Nah, misalnya Pak Widodo, dari wajahnya Pak Widodo ini kayaknya suka makan mie malam-malam kayak gitu. Pak Widodo pasti langsung tahu. Seperti itu, kan gitu ya. Nah, ini adalah teknik-teknik mind reading agar apa terjadi shock induction secara kata-kata. Nah, ini yang nanti kita akan pelajari di hipnosis terselubung. Gitu ya. Nah, seperti misalkan saya di perjalanan, saya bisa tembak. Pak, rencana mau kerja sambil mengunjungi keluarga ya, gitu. Nah, dibilang, oh, kok tahu Pak? Emang teknik ini sebenarnya sudah didesain ya hampir setiap orang. Kalau misalkan dia ada kunjungan kerja, ya dia cari keluarga di situ kan, gitu. Nah, tapi karena kita susun kalimatnya, sehingga kalimat itu sebenarnya jadi kalimat umum, tapi bagi bawah sadar yang kita ajak komunikasi, kalimat itu menjadi kalimat khusus atau kalimat pribadi. Ini yang kita sebut sebagai terselubungnya. Seperti itu. Oke, mungkin gambarannya itu ya, Bapak Ibu sekalian. Next dulu, Pak Widodo. Gitu ya. Nah, dari dua teknik tadi, itu kita baru mengatakan ini ada teknik pembukanya. Ya, atau istilahnya ini baru awal dari. Nah, kalau kita teknik pembukanya sudah tepat, baru kita menggunakan jurus ketujuh ini.
gitu ya. Yang kita sebut sebagai 7 teknik rahasia hipnosis terselubung. Jadi bagaimana cara-cara kita menghipnosis terselubung dengan 7 teknik ini. Oke, dibuka-buka Pak Widodo. Teknik yang pertama yang kita sebut sebagai teknik menarik perhatian. Ini tekniknya penting banget Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Kalau tidak tertarik, maka otomatis nggak akan bekerja. Jadi bagaimana kita menggunakan teknik-teknik untuk menarik perhatian lawan bicara kita sehingga dia akan fokus. Dari fokus itu dia akan bisa kita masuk ke pikiran bawah sadarnya. Ya, kita sebut teknik menarik perhatian. Karena di sini ada rahasia-rahasianya Bapak-Ibu sekalian, gitu ya. Ya, makanya kita sebut 7 teknik rahasia. Ya. Yang kedua adalah teknik mengunci seseorang. Nah, kalau misalkan dia sudah tertarik sama kita, kita harus kunci, kita harus locking. Nah, itu adalah bagaimana cara mengunci seseorang agar orang itu pikirannya nggak kemana-mana. Di dalam hipnosis juga gitu Bapak sekalian. Saat orang tertarik sama kita, bagaimana kita kunci orang itu agar otaknya atau pikirannya nggak kemana-mana. Nah, itu ada teknik langkah yang selanjutnya. Oke, next Pak Widodo. Nah, kalau sudah kita udah tarik perhatiannya, kita kunci, baru kita kasih perintah nih Bapak sekalian. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan sekali-kali kita misalkan ketemu anak kecil, kemudian kita, oke, sekarang tangannya seperti baja. Nggak bisa. Itu kan artinya langsung melangkahi ke teknik memberikan perintah. Padahal kita nggak menarik bagi dia, kita belum ngunci dia, tapi tiba-tiba kita langsung berikan perintah. Nah, ini adalah hal yang konyol kalau di dalam teknik hipnosis terselubung. Makanya langkah-langkahnya ini mohon nanti benar-benar dipahami dan benar-benar dilakukan dengan sebuah konsep pemahaman. Gitu ya. Oke, next Pak Widodo. Nah, kita sudah menarik perhatian, kita sudah mengunci, nah, kita kasih dia perintah, kita anchor, gitu ya. Sehingga apa? Perintah yang kita berikan, dia nancep Bapak Ibu sekalian. Seperti jangkarnya kapal, jadi kapalnya nggak bisa goyang kemana-mana lagi, karena udah ada jangkarnya. Seperti itu. Oke, next Pak. Kalau sudah ada jangkarnya, ya, maka kita bisa paksa ya. Paksa itu kapal mau kita apakan nih? Ya, mau kita udah nggak bakal, itu bisa. Nah, jadi nanti ada teknik yang kita sebut teknik pemaksaan. Nah, pertanyaan gini, wah kalau dipaksa nanti dia sadar atau tidak gitu ya? Udah nggak sadar. Kenapa? Karena terselubung Bapak Ibu sekalian. Jadi teknik pemaksaan tuh pemaksaan secara terselubung, gitu ya. Nah, ini mohon tidak disalahgunakan. Jadi teman-teman yang nanti yang ikut hipnosis terselubung tapi menyalahgunakan, ini dosanya ditanggung Bapak Ibu sekalian ya. Saya tidak menanggung dosanya gitu ya. Ya Pak Widodo ya. Iya. Karena ilmu nggak bisa disalahkan. Yang memakai ilmunya itu yang kadang salah. Iya, seperti itu. Yang ngajarin nggak boleh ya, nggak boleh disalahin ya. Iya. Nah, ya kalau sampai disalahgunakan ya harus ikut spiritual biar hidupnya. Betul. Nah, kalau kita sudah bisa memberikan pemaksaan, nah di situ kita bisa menghaluskan setiap kata-kata. Jadi kata-kata yang seakan-akan menyinggung dan lain sebagainya, itu kita harus mulai berlatih untuk melakukan yang namanya strategi pemilihan kata. Ya. Dan itu ada istilahnya metafora, itu ada istilahnya kata-kata persuasif dan lain sebagainya, gitu ya. Dan yang terakhir adalah kita bingkai. Bingkai itu untuk apa? Agar orang benar-benar nggak paham kalau kita akan beri perintah, kita akan paksa dia, kita akan kunci dia dan dia benar-benar harus sesuai dengan kehendak kita. Itu kalimatnya. Itu ya Bapak sekalian. Jadi inilah 7 rahasia hipnosis terselubung. Oke. Ya, oke, itu ya Pak Widodo. Iya, ini keren-keren nih ya. Waktunya ini Dr. Heri Pujiono ini keren nih Master dari Sleman ini. Senjata tidak membunuh, tapi orang di belakang senjata itulah yang membunuh. Nah, ini keren juga ini. Jadi tanpa sengaja, kalau untuk Bapak Ibu ya, kalau menurut saran saya dari pribadi saya sendiri ya, terselubung ini tidak hanya untuk pritok dan induksi yang tidak
orang ketahui kalau kita lagi hipnosis, tapi ternyata untuk jualan ya itu pakai ini terselubung ini lebih jitu gitu. Jadi manfaat sekali karena hipnosis ini juga terselubung ini pijakan kalau kita belajar spiritual juga karena ini sudah main ke rasa. Nah, kalau orang sudah rasanya itu tidak tersinggung, rasanya nyaman, itu pasti kena itu nanti. Itu sudah menjadi bagian. Jadi kalau sudah ikut terselubung ini pelengkap untuk menjadi belajar di spiritual dan metafisika bahkan menempuh masternya nanti. Karena sudah kita rangkai ya kayak seperti tadi baik meditasi, afirmasi, terselubung, pernapasan. Nah, ini rangkaian yang nanti menuju belajar spiritual dan metafisika. Kalau spiritual itu ke diri kita sendiri, ya, kalau supranatural yang kepengen berinteraksi dengan orang lain dan alam semesta itu di metafisika. Lah nanti ketemu semua ilmu ini saripatinya nanti di masternya. Kalau sudah menguasai ini akan menjadi luar biasa. Dan bagi yang sudah trainer mempunyai masternya spiritual dan metafisika, otomatis ngambil trainernya metafisika dan spiritual. Otomatis ke semua ilmu ini tadi yang dirangkai oleh gurunda kita, Grandmaster kita, Master Andre Hakim, mempersiapkan kita menjadi trainer metafisika dan spiritual yang handal. Itu luar biasa. Oleh karena itu, Master, ini ada yang nanya berapa duit? Ada Mas Vira, langsung aja. Asik. Iya, ini luar biasa. Wah, udah dikata itu 500 kurang 1 perak. Iya. Saya yakin rugi karena ini nanti semuanya akan diperdalam di kelas ya. Akan diperdalam di kelas, tapi gambaran-gambaran reng-rengannya ilmu ini nanti apa aja ya. Karena kalau salah menyampaikan juga nggak jadi terselubung. Ya, aturan orang senang menjadi tidak senang lah, itu bahaya sekali. Pak Budiantono, saya tunggu Pak. Pak Fadil juga gitu, saya tunggu semuanya di kelas terselubung Sabtu dan Minggu. Oleh karena itu, kata penutup Master. Ada yang ini. Kirain masih lanjut. Kata penutupnya Master Andre Hakim. Sekarang close statement-nya seperti apa? Silakan Master. Bapak Ibu sekalian, mempelajari hipnosis sebenarnya mempelajari bagaimana kita memahami diri kita dan kita memahami orang lain. Ada banyak teknik hipnosis. Ya, ada yang kita sebut sebagai direct hipnosis atau hipnosis langsung. Bagaimana kita memberikan perintah kepada orang lain dan orang itu sadar kalau dia sedang diberikan perintah. Nah, di sini kita memperkenalkan salah satu teknik yang lain dari hipnosis yang kita sebut sebagai indirect hipnosis atau hipnosis secara tidak langsung. Hipnosis ini menjadi amat efektif dan efisien itu dan sangat powerful khusus bagi yang seringkali kita temui, misalkan contohnya atasan, bawahan, istri kita, kemudian suami kita atau anak kita. Karena apa? Hipnosis terselubung ini ibarat dosis kecil, tapi kalau diulang-ulang menjadi benar-benar dahsyat luar biasa. Dan efeknya sangat bisa mengakar sampai ke pikiran bawah sadar seseorang. Nah, dari situlah perintah bisa kita masukkan, pemaksaan bisa kita lakukan, kemudian kita bisa ngunci seseorang, bahkan anchor, jangkar-jangkar emosi bisa kita optimalkan dari teknik hipnosis terselubung. Jadi saya tunggu di kelas hipnosis terselubung nanti hari Sabtu dan Minggu Bapak-Ibu sekalian. Dan dari sini kita akan memahami bahwa hipnosis tidak sekedar tidur, tapi hipnosis memiliki makna yang luar biasa. Itu Pak Widodo, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas kekurangannya dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Master kita luar biasa. Nah ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sore, Master.
Iya, ini luar biasa. Keren, Master. Teman sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Mas. Oke, Bapak Ibu, Ya, siap, Pak John Seran. semoga Siap, Master. ilmu ini bermanfaat ya, apalagi diperdalam. Sebetulnya seperti mobil, ilmu ini aksesoris menjadi pemanis dan mempermudah kita dalam menjadikan praktisi hipnosis. Jadi bukan yang sudah ikut kelas itu wah kurang bagus, masih bagus kalau mau yang standar saja. Tapi kalau mobil kita lebih cantik ya kita pakai aksesoris lebih luas, lebih canggih. Itu tujuan kita. Saya sendiri, Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga yang harus memisahkan kita karena sudah 1 jam lebih. Saya pribadi sebagai pembawa acara, mohon maaf bila mana ada salah tutur kata, karena saya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa, karena kebenaran itu hanya milik Allah belaka. Terima kasih untuk Terima kasih, semua. Master. Pak Terima Widi. kasih. Saya tunggu di kelas besok Sabtu dan Minggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman ini kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Master. Luar biasa. Oke, izin live Bapak sekalian. Makasih Pak Widodo yang ganteng luar biasa. Wah, ada Pak John Seran tambah keren aja nih Pak John Seran nih. Siap, Master. Ini Teman-teman Master harus ikut andalan apalagi ini. yang marketing ini luar biasa ini. Terima kasih, Pak Andre. Ya, buat John komunikasi. Seram guru saya itu, Pak. Pak John Seram guru Ya Pak saya. Mul, ini sampai dikirim master memang ya saya itu kalau keluar pulau itu master yang handal. Bukan berarti Pak Mul ikut Pak John itu belum handal, tapi kalau terselubung itu lebih handal lagi gitu loh. Ya, Aksesorisnya Pak Dokter. ada. Gitu. Itu Pak Dokter beliau Kajasdam Hasanuddin itu, Master. Masya Allah, salam kenal Pak. Mohon maaf kalau udah di Zoom ini kan nggak ngeliat keseharian ya, Mas John ya. Iya. Salam kenal Pak Mul. Terselubung sangat cocok dengan beliau nih. Kebetulan ini Pak, kebetulan anggota saya kan banyak. Jadi setiap tahun itu kita bisa ya ada 1.500-an orang itu. Apalagi dalam satu kelas begitu. Apa yang saya omongkan itu dilaksanakan. Jadi apapun yang saya perintahkan dilaksanakan. Jadi mudah sekali. Mantap. Mantap. Keren Komandan. Iya, otoritasnya. Yang di ini ya, Master John, yang di testimoni yang ditampilkan di ini ya. Di Ya, siap. siap. Oh Ya. iya. Saya melihat videonya ini Pak Mul. Pak Mulyono, luar biasa, Mantap, Pak Mul. Pak Mulyono. Selamat Salam bergabung sukses menjadi selalu. keluarga PKI dan IAC Pak Mul. Kita maju bareng. Yang jelas saya ke L2 dulu Pak. Saya ikuti dari bawah dulu, baru nanti mungkin sampai sana. Karena kalau dasarnya saja kita nggak menguasai, nggak paham. Karena paham itu awal dari sebuah ketaatan. Kalau saya paham dasarnya dulu, insya Allah itu pengembangannya itu jauh akan lebih bagus. Demikian Pak. Kalau terselubung ini nambah pritoknya sebetulnya Pak. Tidak keluar dari rel. Ya. Hanya ilmu terselubung ini pritoknya lebih halus dan kaya. Ya. Nanti Pak Mul merintahkan anak buah itu dengan kata-kata tidak merintah, tapi dia jalan dengan tanpa perintah langsung. Itu yang keren Pak Mul. Itu Jadi, sudah saya laksanakan hampir tiap hari Pak. Jadi hampir tiap hari Pak. mantap. Suruh masuk ke ruangan saya, kita ajak ngobrol, anaknya berapa, ininya berapa. Bahkan saya kasih game juga Pak. Game Wes. pura-pura lupa, kamu lupakan apa yang saya ini kan dan sebagainya. Akhirnya dia mengikuti apa perintah saya. Jadi alhamdulillah itu jadi semua gitu Pak. Oke. Mantap. Luar biasa Pak Mul. Terima kasih telah bergabung. Terima kasih Pak. Bundaku Atiwi, terima kasih Bunda telah bergabung. Wah ini luar biasa. Ini malam ini kehormatan bagi kita semua karena hadir pendiri PKHI yang luar biasa. Love Rocket. Alhamdulillah. Salam hormat terus Sama-sama untuk Pak Bunda Wi. Sugeng. Kita kangen sama semuanya. Salam kenal yang belum Malam kenal. Bunda. Makin cantik Bunda. Iya. Alhamdulillah. Kalau saya ganteng repot Pak. Nah, itu dia. Karena selalu ini
apa itu mengurung diri terus Bunda ini. Kan terselubung, jadi harus dikunci ya, harus dikunci. Iya. Ya. Wes tuwek, Pak. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di Jakarta atau di mana lah. Ya jelas lah. Nanti Ya, kalau ada Bunda. kegiatan ke Jakarta, Bunda nggak pernah absen tuh. Itu sudah. Tapi saya sekarang malah justru Bunda, kegiatan saya meringsek ke timur ini. Saya justru sering ke Seloparang saya, ke Mataram saya. Oh, sebetulnya nyebrang lagi Pak sedikit ke Sumbawa. Oh iya ya. Iya. Ya nantilah pasti nyampe Sumbawa kalau sudah di Seloparang sudah ada kantor di sana, nanti tinggal geser. Iya. Kan sedikit kemarin lagi. Kemarin tuh sudah dikontak Wakil Wali Kota Pak Irfan ya. Pak siapa itu lupa saya. Pak Andi atau Pak Irfan itu. Itu mau kerjasama di Bima itu. Oh Oke, iya. Bunda, terima kasih sekali. Monggo. Saya izin lab dulu untuk semuanya. Terima kasih Mas Wira, Mas Terjo, Sama-sama. dan saudaraku semua, Komandan, Makasih Pak Master Mulyana. Widodo. Terima kasih Pak Mul, kita menjadi saudara luar biasa. Terima Salam kasih hormat semua. selalu. Salam. Saya izin lab dulu ya. Terima kasih yuk. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua.